fokusnya sedang membangun kantor otorita IKN tahap kedua di pagar maupun sampai di atasnya. Yang ke-81 tahun, semoga Indonesia selalu jaya. Ya, ini cantik sekali ya. Oke, hari Jumat 7 Agustus 2026. Saya berada di Jalan Poros Provinsi. Sebelah kanan Rumah Sakit Hermina, sebelah kiri adalah kantor Polres, kantor polisi sementara ya, Polresta IKN. Dan di Jalan Poros Provinsi, kanan kiri jalan kita sudah dipasang bendera 10 hari menjelang HUT kemerdekaan ke-81 tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita akan melihat di kawasan inti saat ini persiapan menjelang HUT RI. Dan jalan poros ini sudah ada jauh sebelum adanya IKN. Dan di masa yang akan datang, jalan poros itu akan digantikan oleh jalan utama IKN yang seperti ini ya. Dan ini tampak sudah ada umbul-umbul yang siap dipasang di bagian kiri kita. Nah, jadi jalan utama IKN itu cenderung jalanan yang sudah ditimbun seperti ini, kemudian jalannya sudah lebar. Dan nanti di sebelah kiri maupun kanan itu ada area pesepeda dan pedestrian. Kalau untuk jalanan ini nanti akan ada tahap keduanya ya. Dan nanti juga pastinya akan diaspal. Kabel pipa semua sudah di bawah tanah dan lampu jalannya sudah estetik seperti ini. Dan ini kita berada di area menuju ke pusat peribadatan. Dan ini hari Jumat ya. Nah, tampak parkiran ramai orang yang menyelenggarakan sholat Jumat di masjid. Dan di dekat masjid ini sudah banyak UMKM juga berjualan. Ya, parkiran di dalam sepertinya penuh. Jadi ini orang sampai parkir di luar. Jadi luar biasa ramai ya ternyata. Nah, ini nanti jalannya akan tersambung ke pusat peribadatan lainnya, karena nanti akan ada setelah masjid dan basilika, calon basilika gereja Katolik, nanti akan selanjutnya dibangun pura, kemudian ada vihara, kelenteng, dan gereja Kristen Protestan. Nah, ini suasana Jumatan. Di depan masjid sendiri sudah mulai dipasang umbul-umbul. Dan masjid ini masih tahap pertama ya. Tahap pertama itu 29.095 jamaah kapasitasnya. Nanti tahap kedua menjadi 60.000. Dan di tahap kedua itu di sekitar masjid akan ada embung ya. Kalau ini embungnya belum ada. Dan jalanan ini dulu juga berada di area jurang seperti ini, di kiri ini. Kemudian ditimbun dan ada jembatan juga yang dibangun.
sehingga jalanan ini menjadi tinggi ya. Kemudian pusat peribadatan ini tersambung juga dengan pusat kebudayaan Nusantara, lokasinya di sebelah kiri ini. Dan pusat kebudayaan Nusantara ini juga tegak lurus dengan kantor otorita. Kemudian kantor otorita, ini kantor otorita tampak belakang ya. Yang akan berdekatan dengan pusat kebudayaan Nusantara di sebelah kiri, yang akan memotong jalan poros provinsi, karena nanti akan digantikan dengan jalan utama IKN yang cenderung lebih datar dan kabelnya sudah di bawah tanah. Dan jalan ini akan tersambung ya dengan jalanan ini. Nah, ini akan memotong jalan poros provinsi, sehingga jalan poros provinsi yang kita lewatin akan hilang. Dan inilah jalanan utama IKN di masa yang akan datang. Ini kita masuk ke Bundaran Sumbu Timur. Itu ada hotel Swiss Hotel, yang di sebelahnya akan ada mall nanti. Bundaran Sumbu Timur terhubung ke jalan segmen 6C, dan di depan kita lahan kosong ini adalah Pakuwon. Dan jalan segmen 6C ini masih tahap 1 karena belum ada jalur sepeda pedestrian yang dibangun. Nah, ini fokusnya sedang membangun kantor otorita IKN tahap kedua. Sudah mulai pemasangan bendera di pagarnya ya, pagar proyeknya. Dan ini mobil-mobil juga mulai pasang bendera. Ini warung rumah makan Padang sederhana, kita nantikan terus. Dan ini kita masuk ke Bundaran Sumbu Barat. Sudah mulai dipasang bendera juga. Nah, ini kanan dan kiri bendera dan umbul-umbul. Nah, itu kalau belok kiri itu juga mengarah ke pusat kebudayaan dan ke pusat peribadatan. Jadi Bundaran Sumbu Barat dan Sumbu Timur akan saling terkait. Dan ini Istana Wapres juga sudah cantik sekali pemasangan bendera di pagar maupun sampai di atasnya. Ini luar biasa sekali ya. Dan ini kita masuk ke Jalan Sumbu Barat. Ini juga sudah mulai pemasangan bendera. Yang ke-81 tahun, semoga Indonesia selalu jaya. Dan nanti akan saya update kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah sepanjang jalan sudah ramai dipasang, dan depan kita rumah sakit Kementerian Kesehatan juga sudah memasang di bangunan maupun di pinggir jalan. Ini Nusantara Park, kemudian ini SCCC Smart City Cooperation Center dari Korsel, dan sebelah kiri ini adalah teras pelataran. Kedua ini sudah mulai pembangunan, sudah land clearing dan akan mulai pondasi. Ini Jalan West Residen, row 24 meter. Jadi sekali lagi jalanan ini tidak serta-merta rata dan mulus seperti ini. Ini awalnya jurang, kontur yang tidak rata, kemudian ditimbun, kemudian ada yang juga dibangunkan jembatan. Setelah itu dibuatkan jalur MUT, Multi Utility Tunnel, untuk kabel dan pipa. Kemudian setelah itu dibuatlah jalur pesepeda pedestrian dan lampu jalan yang estetik. Dan lampu ini ditenagai oleh solar panel ya. Nah, ini kalau dilihat atasnya ada solar panelnya. Ini Istana Wapres. Di itu sedang ada pembangunan jalan ya, masuk dalam paket jalan yudikatif.
yang akan mengarah ke kawasan yudikatif ya. Dan itu juga mengarah ke Botanical Garden seluas 211 hektar yang dibangun oleh konsorsium Agung Sedayu Group. Dan inilah kawasan hunian barat, ada rumah tapak menteri, ada rusun ASN. Rumah tapak menterinya terbagi dua persil 104 dan 105. Jumlah rumah menteri ada 41 tower ya, 41 rumah. Kalau di hunian barat rusun ASN ada 20 tower. Jadi jalanan ini juga kontur tidak rata dari jurang. Ini Jalan West Resident Row 16 meter. Walaupun 16 meter tapi tetap ada jalur sepeda pedestrian nanti ya di kiri dan kanan jalan. Ini row 16 meter. Terus dikebut pembangunannya dan sudah mulai rapi. Dan di depan kita ini adalah restoran kampung kecil yang bersebelahan dengan lahan kosong yang akan dibangun oleh Hotel Kubika, membangun resto dan sarana olahraga bersebelahan dengan masjid dan SMA. Kampung kecil Kubika sudah mulai pasang bendera juga di bangunannya. Kemudian ini sekolah SD dan SMP. Kalau lahan kosong di sebelah kanan ini adalah lokasi pembangunan apartemen BSH, apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Ini bersebelahan dengan Alfamart. Ini tampak ada pembangunan. Ini kita masuk ke Jalan West Resident Row 44 meter. Ini ada pasar. Dan di sebelah kiri kita ini adalah area embung. Dan ini adalah yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Dan ini menjelang 17-an, bendera raksasa sudah dipasang di sini ya. Ini adalah tiang bendera tertinggi di Indonesia, setinggi 79 meter. Waktu itu filosofinya karena waktu itu 2024 kita menjelang kegiatan HUT RI yang ke-79. Ini lampu merah, jadi kita berhenti dulu. Dan nanti pada saat 17 Agustus IKN ini pasti akan sangat ramai, luar biasa. Oke, lampu hijau, kita terus. Nah, ini gedung-gedung juga sudah dipasang bendera ya, di pagar maupun di area gedung. Dan ini Jalan Feeder District, Jalan Sepaku 2, juga sudah mulai pemasangan bendera di sisi kanan maupun kiri. Ya, ini cantik sekali ya, bendera berkibar dengan umbul-umbul. Dan ini kita berada di Simpang 4. Ini Bank Indonesia juga sudah mulai memasang bendera juga di gedung dan sisi jalannya. Ini pembangunan jalan pendukung KIPP 1A IKN. Dan ini kita belok kanan, kita menuju ke Jalan Sumbu Timur. Nah, kalau Jalan Sumbu Timur tampaknya belum dipasang bendera, mungkin segera menyusul. Ini Hotel Jambuluwuk.
kita nantikan dalam beberapa hari ke depan. Ini tentu akan ramai bendera-bendera juga. Ini rusun ASN 1 kawasan Hunian Timur yang letaknya berada di Jalan Precinkor. Ini Pakuwon yang akan bangun mall hotel apartemen. Dan ini adalah Australian Independent School. Pakuwon sudah membangun bus interchange. Ini semacam terminal. Jadi kalau di Surabaya Barat itu juga ada Pakuwon Mall ya, Pakuwon Mall yang terbesar di Indonesia, mall terbesar. Itu ada terminal juga, jadi orang yang naik kendaraan umum akan terkoneksi langsung dengan mall. Ini kita kembali lagi ke jalan Bundaran Sumbu Timur. Ini jalan paket pekerjaan, Jalan Precinkor. Nah, yang sebelah kiri ini belum belum dibangun. Ini bertahap dulu, tahap 1 baru jalan ini yang dibangun. Ini adalah Jalan Precinkor. Sebelah kanan ini tampak belakang Rumah Sakit Hermina, dan sebelah kiri ini lahan dari Konsorsium Agung Sedayu Group 9,1 hektar membangun mall, hotel apartemen. Dan nanti Rumah Sakit Hermina itu akan menjadi tampak depan ya, yang tampak belakang ini, karena kedepannya yang dipakai adalah jalanan utama ini yang akan dipakai untuk untuk masyarakat umum, karena di masa depan jalan poros provinsi itu akan hilang. Dan ini sudah meriah sekali. Ini paket pekerjaan Jalan Precinkor. Ini mengarah ke rusun ASN 3. Ini rusun ASN 3. Ini masuk di kawasan Hunian Timur ya. Kalau tadi yang dekat Kubika itu kawasan Hunian Barat, dan ini area dari kawasan Hunian Timur. Dan ini kita belok ke salah satu bagian Jalan Precinkor. Itu Precinkor luas ya sampai sana. Itu tersambung sampai ke arah rusun Pas Pampres, dan tersambung juga dengan Plaza Legislatif. Jadi Jalan Precinkor ini panjang sekali ya. Jalan yang dicanangkan, dikontrakkan di era Bapak Presiden Jokowi, dan dituntaskan dengan baik di era Bapak Presiden Prabowo. Jadi banyak proyek multi years yang dicanangkan dari 2024 itu diselesaikan dengan baik oleh Bapak Presiden Prabowo sebagai bukti nyata keberlanjutan IKN. Dan ini rusun ASN 1, ini di kawasan Hunian Timur, tapi namanya ini adalah rusun ASN 1 Jalan Precinkor, karena ini jalan yang kita lalui ini adalah paket pekerjaan Precinkor. Ini rusun ASN 1-nya. Jalanan ini juga sudah mulai ditanam pohon-pohonan. Lampu jalannya juga estetik, ada solar panel di atasnya. Dan ini Swiss Hotel. Jadi ini kita berputar-putar ya, kita kembali lagi. Di depan kita itu Jalan Feeder District, Jalan Bhinneka namanya. Ini kita kembali ke Jalan Sumbu Timur, itu bus interchange tadi. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.